Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan berjudul Sehati Menuntaskan Amanat Agung Tuhan Yesus. Pada tanggal 6 lalu kita bersama-sama merayakan ulang tahun Sinode GBI yang ke-50 dan ulang tahun GBI Menara Harapan yang ke-7. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal 28 ayat 19, dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dari ayat ini dapat kita pelajari. Yang pertama adalah, kepada siapa perintah Tuhan ini? Perintah Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan, menjadikan semua bangsa muridnya. Itu adalah perintah bagi para murid-muridnya, yaitu orang-orang percaya, dan itu adalah kita. Kita semua sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, diperintahkan untuk menjadikan bangsa murid Tuhan, yaitu dengan mengabarkan Injil keselamatan. Lalu hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat menuntaskan amanat agung ini? Di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 2 dikatakan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Lalu kita baca Filipi 2 ayat 5, "Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi bagaimana caranya kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus? Dari kedua ayat ini, yang pertama adalah kita harus sehati, sepikir, satu jiwa dalam Kristus. Sehati, sepikir, satu jiwa dalam hal apa? Tentunya dalam hal kita punya kesepakatan untuk memberitakan Injil bagi orang yang belum percaya. Kita harus mempunyai kesehatian. Kita mempunyai pikir, satu jiwa untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita menuntaskan amanat agung? Yaitu dalam satu kasih. Firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Kalaupun kita mengabarkan Injil, itu karena berdasarkan kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya." Allah sendiri sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, yaitu melalui anaknya Yesus yang berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini dilakukan karena kasih. Oleh karenanya, seperti Allah sendiri yang sudah penuh dengan kasih untuk menyelamatkan kita, maka kita pun ketika kita memberitakan Injil adalah dengan kasih, karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, yang sedang menuju ke dalam kebinasan. Tapi karena kita mengasihi mereka, maka kita mau mengabarkan Injil itu kepada mereka yang belum percaya. Lalu hal yang ketiga, bagaimana kita menuntaskan amanat agung? Yaitu kita mempunyai satu tujuan. Apa tujuan kita?
Ya, tujuannya yaitu untuk mengabarkan Injil. Injil itu adalah berita baik kepada semua orang. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, di sana sudah dijelaskan bagaimana Tuhan sendiri yang mati di kayu salib. Ya, sehingga supaya orang ya datang kepada Tuhan. Semua lutut bertekuk lutut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah tujuannya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan mempunyai satu tujuan, untuk mengabarkan berita baik, yaitu Injil, yaitu keselamatan itu. Supaya apa? Supaya setiap orang datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Hal yang keempat, bagaimana cara kita menuntaskan amanat agung adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dalam menuntaskan amanat agung, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita, tapi kita memikirkan bagaimana banyak masih orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, yang penting saya sudah selamat, terserah orang lain. Tidak, dikatakan di dalam ayat ini, kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kabarkan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus sudah teruji bagaimana dia dalam mengabarkan Injil sampai dia dipenjara. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah tugas kita bersama sebagai murid-murid Tuhan, yaitu orang-orang percaya, adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, supaya Injil atau kabar baik ini diberitakan dan banyak orang diselamatkan bagi kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan.